Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Tenggelam dalam Penderitaan. Saudara, baik atau tidaknya suatu keadaan sangat ditentukan dari sudut pandang seseorang. Orang-orang yang hidupnya mengalami aniaya, perlakuan semena-mena, atau mendapat fitnah, kalau dilihat dari cara pandang dunia, mereka adalah orang-orang yang malang atau tidak beruntung. Tapi jangan salah, kalau keadaan itu dilihat dari sudut pandang kekekalan, mereka justru adalah orang-orang yang beruntung. Sepertinya aneh, bukan? Kenapa bisa dikatakan beruntung? Sebab keadaan yang tidak nyaman itu bisa membuat mereka patah hati dengan dunia, dan itu membuat mereka mulai memikirkan kekekalan. Ini penting karena sejatinya kita diciptakan sebagai makhluk kekal. Kalau keadaannya serba baik, semua dibuat lancar dan nyaman, orang bisa tidak memikirkan kekekalan. Itu masalahnya. Tetapi dengan adanya tekanan kehidupan atau keadaan yang tidak nyaman, orang akan cenderung mengarahkan dirinya kepada Tuhan, memperoleh hikmat dari keadaan hidupnya, lalu mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ingat, Allah itu baik. Dia ingin keadaan kita baik-baik. Tentu, keadaan baik di sini dari kacamata Allah, bukan dari kacamata kita. Dan untuk bisa mengerti hal itu, kita harus mendengar suara Tuhan yang murni, yang menjadikan rohani kita cerdas. Maka kita harus mencari Tuhan setiap hari, supaya kita bisa memiliki kecerdasan roh atau pikiran ilahi. Jadi, saudara, jangan tenggelam dalam penderitaan, lalu menjadi orang yang mengasihani diri sendiri. Jadi gampang tersinggung dan lebih mudah menyalahkan orang lain. Memang bisa saja penderitaan kita itu akibat perbuatan orang lain. Tapi kita harus ingat, firman Tuhan berkata agar kita tidak menuntut pembalasan, sebab pembalasan adalah haknya Tuhan. Roma 12 ayat 19. Namun itu bukan berarti kita jadi senang kalau mereka celaka. Bukan, dan tentu bukan seperti itu. Yang pasti itu urusan mereka dengan Tuhan secara pribadi. Sedangkan urusan kita dengan Tuhan yaitu bagaimana kita bisa memiliki hati yang bersih, tanpa dendam, tanpa kebencian, memiliki kemurnian pikiran dan perasaan Kristus. Kita harus percaya bahwa penderitaan dan masalah kita pasti berakhir. Pasti. Sebab apa? Sebab Tuhan pasti menolong kita. Tuhan yang hidup dan berkuasa itu pasti memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan mengecewakan kita. Sekarang, mari kita coba ingat bagaimana di masa lalu kita Tuhan melewatkan kita dari kesulitan-kesulitan. Bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar dari pergumulan-pergumulan yang sulit.
bagaimana kasih Tuhan itu menolong kita dari keadaan yang betul-betul terpuruk. Lalu Tuhan mengangkat kita. Padahal kita berpikir kita pasti hancur, kita pasti celaka. Namun ternyata semua bisa kita lewati. Bukankah itu dahsyat, saudara? Maka kalau sekarang kita bisa ada seperti ini, itu semua kemurahan Tuhan. Sesungguhnya tidak ada yang bisa kita banggakan dari diri kita. Jangan pernah menepuk dada dan berkata, "Aku hebat. Coba kalau bukan aku, siapa?" Jangan, saudara. Sebab kalau Tuhan tidak tolong, kita nggak bisa apa-apa. Di luar aku, kamu tak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Oleh sebab itu, mari sekarang kita arahkan hidup kita untuk berlindung kepada Tuhan. Jangan tenggelam dalam penderitaan. Sebaliknya, berlindunglah kepada Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan agar mengerti apa yang harus kita lakukan dan mengerti apa maksud Tuhan di balik semua masalah itu. Jangan sampai kelak kita menyesal karena telah melalui tahun-tahun kehidupan yang panjang tanpa memiliki tujuan. Tujuan hidup kita haruslah satu, Tuhan saja. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yang melindungi dan menyertai kita. Bersyukur memiliki Allah yang baik, yang ingin keadaan kita baik-baik saja. Jadi, kalau sekarang kita merasa keadaan kita tidak sedang baik-baik, itu salah. Karena itu adalah keadaan baik yang Tuhan izinkan demi kekekalan kita, demi kebahagiaan kita di kekekalan nanti. Sebab itu, jangan tenggelam dalam penderitaan. Dan biarlah Tuhan sendiri membuka mata pengertian kita untuk memahami apa yang terbaik, apa yang terutama, yang Allah bisa berikan kepada kita saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.